Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang teori analisis transaksional. Pengantar psikoterapi, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Untuk itu, saya di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hajijah, NIM 2020502070, kelas 25 BPIC, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Untuk itu, di sini terdapat 3 materi. Yang pertama yaitu konsep dasar teori analisis transaksional mengenai perilaku. Yang kedua, unsur-unsur terapi, munculnya gangguan, tujuan terapi, peran terapi, dan yang ketiga, teknik dan prosedur terapi. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama yaitu konsep dasar teori analisis transaksional mengenai perilaku. Teori analisis transaksional Eric Brand ini berdasarkan pada teori kepribadian Freud bahwa unsur kepribadian terdiri dari ID, ego, dan superego. Model struktur kepribadian tersebut dihubungkan dengan analisis struktural dan transaksional atas ego, stage, atas kedudukan ego, yakni ego anak, ego dewasa, dan ego orang tua. Konsep dasar analisis transaksional adalah ego stage, stroke, analisis transaksional yang terdiri dari analisis struktural dan analisis fungsional. Simbiosis atau hubungan yang saling menguntungkan tetapi sebenarnya salah. Teori ini muncul pada tahun 1949 dan mulai tahun 1962. Teori tersebut mulai digunakan di berbagai negara. Eric Brand sebagai seorang psikiatris dan psikoanalisis, tetapi dalam predialeksinya tidak pernah menjadi analisis. Teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah adalah teori dasar psikoanalisa yang berdampak pada transaksi interpersonal dan partisipasi nonverbal. Yang kedua yaitu unsur-unsur. Terdapat munculnya gangguan. Meskipun percaya bahwa manusia memiliki kesanggupan untuk memilih, Brand merasa bahwa hanya sedikit orang yang sampai pada kesadaran akan perlunya menjadi otonomi. Manusia dilahirkan bebas, tetapi satu hal yang paling penting yang dipelajari adalah berbuat sebagaimana dipertahankan, dan dia menghabiskan sisa hidupnya dengan berbuat seperti itu. Jadi, penghambaan diri yang pertama dijalani adalah penghambaan pada orang tua. Dia menuruti perintah-perintah orang tua untuk selamanya. Hanya dalam beberapa keadaan saja memperoleh hak untuk memilih cara-cara sendiri dan menghibur diri dengan suatu ilusi tentang otonomi. Yang kedua yaitu tujuan terapi. Menurut Eric Brand 1966 mengemukakan 4 tujuan yang ingin dicapai dalam konseling analisis transaksional, yaitu A. Konselor membantu klien yang mengalami kontaminasi status ego yang berlebihan. B. Konselor membantu mengembangkan kapasitas diri klien untuk menggunakan semua status egonya yang cocok, mencakup memperoleh kebebasan dan kemampuan yang dapat ditembus di antara status egonya. C. Konselor berusaha membantu klien dalam mengembangkan seluruh status ego dewasanya. Pengembangan ini pada hakikatnya adalah menetapkan pikiran dan penalaran individu. Untuk itu, individu membutuhkan kemampuan serta kapasitas yang optimal dalam mengatur hidupnya sendiri. D. Konselor membantu klien dalam membebaskan diri dari posisi hidup yang kurang cocok, serta menggantinya dengan rencana hidup yang baru yang lebih produktif.
Yang ketiga yaitu peran terapi. Yang pertama, membantu klien dalam menemukan kondisi-kondisi masa lampau yang merugikan yang menyebabkan klien membuat putusan-putusan dini tertentu, memungut rencana-rencana hidup, dan mengembangkan strategi-strategi yang telah digunakannya dalam menghadapi orang lain yang sekarang barangkali ingin dipertimbangkannya. Yang kedua, membantu memperoleh kesadaran yang lebih realitas dan mencari alternatif guna menjalani kehidupan yang lebih otonomi. Ketiga, membantu agar klien memperoleh perangkat yang diperlukan bagi perubahan. Keempat, mendorong dan mengajari klien agar lebih mempercaya ego orang dewasanya sendiri ketimbang ego orang dewasa terapis dalam memeriksa putusan-putusan lamanya dan dalam membuat putusan-putusan baru. Materi yang ketiga yaitu teknik dan prosedur terapi. Terdapat 6 teknik. Yang pertama yaitu analisis struktural. Klien akan belajar mengenai ketiga perwakilan egonya. Ini dapat membantu klien untuk mengubah pola-pola yang dirasakan, dapat menghambat dan membantu klien untuk menemukan perwakilan ego yang dianggap sebagai landasan tingkah lakunya sehingga dapat melihat pilihan-pilihan. Yang kedua, metode-metode didaktik. Terapi ini menekankan pada domain kognitif. Prosedur belajar mengajar menjadi prosedur dasar dalam terapi ini. Ketiga, analisis transaksional. Penjabaran dari yang dilakukan orang-orang terhadap satu sama lain, sesuatu yang terjadi di antara orang-orang melibatkan suatu transaksi di antara perwakilan ego mereka, di mana saat pesan disampaikan diharapkan ada respon. Keempat, yaitu permainan peran. Prosedur terdiri ini dikombinasikan dengan teknik fisik drama dan permain peran. Dalam terapi kelompok, situasinya dapat melibatkan para anggota lain. Seseorang anggota kelompok memainkan peran sebagai perwakilan ego yang menjadi sumber masalah bagi anggota lainnya. Kemudian, dia berbicara pada anggota tersebut. Bentuk permainan yang lain adalah permainan menonjolkan gaya-gaya yang khas dari ego orang tua yang konstan. Kelima, analisis upacara, hiburan, dan permainan analisis transaksional meliputi pengenalan terhadap upacara atau ritual, hiburan, dan permainan yang digunakan dalam menyusun waktunya. Penyusunan waktu adalah bahan penting bagi diskusi dan pemeriksaan karena merefleksikan keputusan tentang bagaimana menjalankan transaksi dengan orang lain dan memperoleh perhatian. Keenam, analisis skenario. Kekurangan otonomi berhubungan dengan keterikatan individu pada skenario atau rencana hidup yang ditetapkan pada usia dini sebagai alat untuk memenuhi kebutuhannya di dunia sebagaimana terlihat dari titik yang menguntungkan menurut posisi hidupnya. Skenario kehidupan yang didasarkan pada serangkaian keputusan dan adaptasi sangat mirip dengan pementasan sandiwara. Baiklah, itu materi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.